hanya 2 juta per bulan. Tetapi seorang karyawan itu pengelolaan keuangan. Belum lagi masalah persaingan. Macam mungkin itu sudah menjadi sebuah resiko ya. Tetapi kan seorang karyawan kan mempunyai gaji yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel Manusia Cater, tempat berkumpulnya kalian-kalian semua yang cater. Kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan ya mas. Yaitu meliputi seseorang yang punya usaha sendiri dan juga seseorang yang menjadi karyawan. Yang mana setiap pekerjaan itu adalah suatu perlakuan yang mulia yang kita lakukan sehari-hari. Dan tentu saja karena setiap pekerjaan mempunyai resiko, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke pembahasannya. Ini kalau dilihat dari saya yang bukan siapa-siapa ya mas. Kalau ditanya tentang lebih sejahtera mana antara karyawan atau seseorang yang mempunyai usaha sendiri, menurut saya keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih mas. Ya. Contohnya gini, kalau karyawan itu cenderung akan mendapatkan uang atau gaji setiap bulannya mas, dan itu sudah pasti. Sedangkan seseorang yang mempunyai usaha sendiri, mereka dalam segi penghasilan itu tidak menentu. Namun ada kalanya seseorang yang mempunyai usaha sendiri itu berpotensi sangat besar mendapatkan penghasilan yang lebih dari pekerjaan atau dari usaha yang ia jalani. Jadi kalau ditanya lebih sejahtera mana, menurut saya seseorang yang punya usaha sendiri, mereka cenderung akan lebih bijak dalam mengelola suatu penghasilannya. Menurut saya itu sih mas. Kalau menurut sampean gimana? Ya, yang saya ketahui kan makna sejahtera sendiri kan tentang sebuah kecukupan ya mas. Artinya bukan cuma finansial. Jadi ada yang namanya kecukupan mental maupun spiritual. Baik seorang karyawan maupun pengusaha, lebih sejahtera mana itu sifatnya relatif sih mas. Artinya tidak semua pengusaha itu merasakan sejahtera dan tidak semua karyawan itu juga merasakan sejahtera. Walaupun yang diketahui secara umum mungkin pengusaha secara finansialnya atau keuangannya lebih baik dari seorang karyawan. Tetapi ketika pengusaha itu dalam pengelolaan keuangannya mungkin buat kesehariannya atau pengelolaan dalam usahanya tidak baik, dia tidak akan mungkin mencapai sebuah kesejahteraan dalam hidupnya. Tetapi jika karyawan itu mungkin penghasilannya yang kecil atau stuck segitu-gitu aja dalam setiap bulannya, tapi dia itu baik dalam pengelolaan finansialnya untuk kesehariannya, artinya misalnya dengan UMR daerah yang tergolong kecil, katakanlah misal hanya 2 juta per bulan, tetapi seorang karyawan itu pengelolaan keuangannya baik mas, misalnya 70% buat kehidupan sehari-hari, yang 10% buat biaya darurat, artinya kan masih ada 20%, itu bisa buat tabungan mungkin di masa tuanya nanti atau buat keperluan-keperluan yang nominalnya besar. Jadi artinya seorang karyawan itu kan sudah mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, sudah mencapai titik kecukupan dalam penghasilannya. Tetapi jika dibandingkan keduanya, misalnya seorang pengusaha dan karyawan dengan finansial yang tentunya berbeda, tetapi dalam pengelolaan keuangannya yang sama, yang sama-sama bisa mengelola keuangan, mungkin lebih sejahtera seorang pengusaha mas. Menurut saya sih begitu. Ini kalau konteksnya tentang gaji ya mas, dalam arti dari segi penghasilan lah. Dan mungkin pernyataan saya berikut ini akan berbanding terbalik dengan teman-teman semua. Yang mana menjadi seorang karyawan menurut saya hampir tidak ada risiko sama sekali sih mas. Kenapa saya katakan demikian? Asalkan karyawan itu nurut sama bosnya, segala perintah yang bos berikan dia langsung kerjakan. Dengan dia nurut sama bos, otomatis secara gaji dia setiap bulannya pasti lancar, itu nomor satu. Dan mungkin dia berpotensi akan ada kenaikan gaji untuk dia gitu kan, karena dia sudah nurut, ibaratnya pekerjaannya secara maksimal. Dan terlepas dari
entah itu capek, lembur, tuntutan kerja dan lain sebagainya, menurut saya ketika kita nurut sama bos, semua kan baik-baik saja Mas. Berbeda halnya ketika kita punya usaha sendiri. Semisal kita ingin memulai suatu usaha, tentu banyak sekali yang harus difikirkan kan Mas. Misalnya dari modal, strategi bisnisnya, arah marketnya mau kemana, belum lagi masalah persaingan. Dan ini belum bicara tentang untung ruginya ya Mas. Karena untuk mencapai hal tersebut tentu saja memang panjang perjalanannya gitu. Dan perlu kita sadari pada saat awal kita mengawali suatu usaha, tentu saja banyak resiko dan harus siap dengan hal itu. Misalnya akan ada kerugian atau segala macam itu kan. Baru setelah kita mampu melewati masa-masa merintis, kita akan mendapatkan atau menuai hasil yang manisnya gitu dari usaha kita. Makanya saya salut dengan orang-orang yang mau memulai usahanya sendiri bahkan sampai sukses gitu Mas. Kalau menurut sampean gimana? Ya mungkin saya sependapat sih Mas dengan sampean. Tetapi kalau bicara tentang pandangan secara umum, mungkin seorang karyawan itu kenaikan dalam finansial hidupnya flat, artinya tidak sesignifikan seorang pengusaha Mas. Dimana pada umumnya kan seorang berpendapat bahwa pengusaha itu kan finansialnya sangat bagus ya, bisa istilahnya cepat sukses lah dalam segi finansial. Mungkin resiko yang dialami seorang karyawan, dia harus siap dengan kehidupan yang istilahnya hanya cukup saja dengan sederhana. Berbeda dengan seorang pengusaha, di mana seorang pengusaha yang sudah mencapai titik sukses, mungkin dia bisa dikatakan bisa hidup dengan mewah istilahnya. Tetapi sebenarnya tidak semanis itu Mas seorang pengusaha kan yang terjadi. Artinya pengusaha pun punya risiko besar, di mana seorang pengusaha juga banyak yang istilahnya kolab atau bangkrut dalam menjalani bisnisnya. Itu kan juga sebuah risiko besar yang diambil dari seorang pengusaha Mas. Jadi kalau ditanya risiko, sebenarnya keduanya sih ada risikonya Mas menurut saya. Menurut saya Mas, kekurangan dari seorang pengusaha sendiri itu lebih ke waktu Mas. Dimana dia akan benar-benar membuang waktunya untuk fokus dalam usahanya. Berbeda dengan seorang karyawan. Kalau karyawan itu kebanyakan gini, misalnya seorang karyawan pabrik lah atau perusahaan, dia berangkat jam 7, pulang jam 5. Artinya jam 5 ke atas kan banyak waktu buat istirahat ya, malamnya buat tidur juga cukup. Berbeda dengan seorang pengusaha yang saya ketahui dan saya pernah lihat gini Mas, ada seorang pengusaha sepatu, dia itu sangat kurang tidurnya Mas. Kenapa saya tahu? Jadi saya punya kenalan Mas, seorang pengusaha, dia berbisnis di bidang sepatu Mas, menjual sepatu, dan dia sifatnya itu tidak hanya buka toko, tetapi bermain di penjualan online juga Mas. Waktu baru membuka bisnisnya, dia itu benar-benar kurang tidur Mas. Yang saya lihat ya Mas, cuma lewat WA sih. Jadi yang teman saya lakukan itu jam 1 masih bikin story Mas. Artinya kan dia belum tidur kan. Kemudian jam 4:30 dia bikin story lagi tentang jualannya itu. Artinya dia tidurnya berapa jam? Berapa? 2, 3, 4, 3 jam setengah kan. Berbeda dengan seorang karyawan yang pulang sore, berangkat pagi pulang sore, masih banyak kondusif. Masih banyak waktu buat istirahat, buat tidur, buat keluarga. Itu mungkin sebuah kekurangan dari seorang pebisnis. Yang kedua apalagi bisnis itu baru berjalan Mas, otomatis penghasilannya itu sangat kecil, bahkan mungkin lebih kecil dari seorang karyawan Mas. Itu yang terjadi di orang-orang yang sedang memulai bisnisnya, bahkan malah bisa aja rugi gitu ya. Iya, ya bukan mungkin lebih kecil lagi dari karyawan, bahkan bisa rugi. Iya, bahkan kan memang masih merintis juga. Itu menurut saya sih kekurangannya sih kayak gitu sih. Kalau menurut saya menjadi seorang yang punya usaha sendiri itu
hampir tidak ada kekurangannya sih mas. Karena seseorang yang mempunyai usaha sendiri, mereka itu mau bekerja keras, mau belajar dan mau berkembang gitu. Dan pada saat mereka menemui suatu masalah atau dihadapkan suatu masalah, mereka tidak ragu untuk bertanya tentang solusi atau keputusan-keputusan yang akan kita ambil nantinya, entah itu kepada teman-teman kita atau seseorang yang bisa kita percayai gitu. Dan mereka-mereka yang mau belajar dan berkembang itu cenderung akan lebih bijak dalam menyikapi suatu masalah mengenai pekerjaan atau usaha yang sedang ia jalankan sih. Terkait dengan entah waktunya kurang, ibaratnya kurang tidur atau segala macam, mungkin itu sudah menjadi sebuah resiko ya yang harus kita terima gitu. Iya. Yang menurut saya itu sih. Kalau untuk saat ini sih, saya kan berstatus seorang karyawan ya mas. Tapi dengan ditanya itu suatu hal yang ada di pikiran saya juga pengen menjalankan sebuah bisnis mas. Artinya saya pengen punya sampingan buat penghasilan tambahan saya sih. Kalau untuk saat ini. Kalau menurut sampean gimana? Ya benar sih. Dan kalau dilihat dari saya sebagai orang yang bukan siapa-siapa ya, tentu saja saya memilih untuk, kalau ada kesempatan, saya lebih memilih untuk mempunyai usaha sendiri sih. Karena dengan itu secara pengalaman saya akan bertambah dan menjadi punya relasi yang bisa memberi berbagai pengetahuan tentang dunia usaha. Kalau menurut saya mas, ini sebuah pertanyaan yang cukup relatif mas. Artinya tergantung orangnya. Kalau kondisi orangnya itu punya skill, punya modal, dan sudah menemukan passionnya, mungkin orang itu lebih cocok menjalankan sebuah usaha mas. Tetapi kalau orang itu, ya maaf ya mas, kadang ada orang yang ibaratnya merasa dirinya tidak punya skill, itu mungkin lebih aman untuk menjadi seorang karyawan, dimana setiap bulannya dia akan mendapatkan penghasilan. Walaupun mungkin perusahaan itu mengalami omset yang naik turun, tetapi kan seorang karyawan kan mempunyai gaji yang sesuai dengan jobnya masing-masing kan. Artinya dia lebih aman. Karena terkadang gini mas, ada orang pengen buka usaha, tapi dia itu hanya punya passion dan punya modal. Dia tidak memikirkan skill yang ada dalam dirinya. Ya ibaratnya cuma punya nafsu buat buka usaha, punya modal, terus dia yang main buka aja gitu, terus dia yang main jalan aja gitu mas, Tanpa strategi. dan tanpa skill yang memadai. Sedangkan skill sendiri itu kan tidak hanya memilih tentang apa yang akan dijual kan, dia juga hanya tahu market, gimana cara penjualannya, apa yang membuat jualan itu laku. Itu kan harus dikuasai semuanya. Yang kebanyakan orang istilahnya bangkrut, itu dia hanya punya nafsu buat buka usaha, punya modal, tapi dia nggak mendalami dulu sebuah skill tersebut. Misalnya gini, orang punya modal, dia pengen jualan, terus pas di jalan dia melihat sebuah ruko kosong misalnya, dengan kondisi karena ruko itu samping jalan itu rame, terus dia punya ide pengen buka misalnya warung bakso misalnya, tanpa dia terlebih dahulu menguasai skill dagangnya, kemudian langsunglah dieksekusi misalnya buka, ternyata dagangan itu sepi mas. Akhirnya sebulan 2 bulan dia collab. Padahal yang menurut saya sebelum buka usaha dia juga kan perlu harus riset mas. Misalnya dia nanya ke orang sekitar, kalau jualan ini, produk ini kira-kira di sini laku apa enggak, terus daya pembelinya di sini banyak apa enggak, itu kan sebenarnya kan perlu riset ya. Ya benar-benar harus difikirkan terlebih dahulu. Iya, tidak hanya punya modal, punya nafsu, langsung eksekusi. Kayaknya konyol lah. Walaupun memang pada dasarnya yang penting kita jalan dulu sembari belajar itu. Tapi mungkin itu kurang tepat. Atau mungkin itu bisa dikerjakan kalau kita punya modal yang banyak mas. Kalau kita hanya modalnya pas-pasan, itu kurang efektif. Kalau modal negatif. Ya, dan pada dasarnya semua pekerjaan itu baik sih mas ya.
Iya. dan mulia tentunya. Jadi misalkan kita mau jadi karyawan atau pemilik dari restoran apapun, kalau kita kurang bersyukur, tentu saja jadi kurang baik ya. Dan yang terpenting adalah maksimalkan pekerjaan apa yang sedang kita kerjakan agar menuai hasil yang maksimal pula sih, Mas. Dan jangan lupa bersyukur tentunya. Karena semua yang ada di dunia ini itu milik Tuhan, yang mana Tuhan dengan mudahnya bisa membolak-balikan nasib seseorang gitu kan. Temukan pekerjaan sesuai passionmu, sesuai minatmu. Apapun pekerjaan itu, syukurilah dan nikmatilah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.